Hidup tegar dan optimis. Hidup tidak selamanya indah. Bila dalam situasi terendah, terpuruk semua usaha tidak berpihak kepada kita, belum tentu semua orang dapat melewatinya. Walaupun sudah mengenal selama ini, kita telah pernah mengalami pasang surutnya hidup ini. Saat terpuruk demikian semuanya hilang dari ingatan, kemana larinya? Memang kita menyadari bahwa setiap situasi menyenangkan, waktu itu terasa cepat berlalu. Namun sebaliknya saat terimpit kesedihan, penderitaan, kekecewaan, waktu berjalan sangat lama. Cepatlah sadar bahwa dunia ini selalu berputar di antara kesedihan dan kegembiraan atau kebahagiaan. Tetaplah bertahan dan yakinilah semua itu akan segera berlalu. Ada sebuah kisah yang mengharukan yaitu Ibu Aisyah melahirkan seorang putri cantik diberi nama Widyawati. Ayah, ibu, nenek, kakek semuanya bahagia menyongsong kelahiran Widyawati, walaupun hidup dalam keterbatasan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena semenjak umur 2 tahun Widyawati mengidap sakit kanker otak yang akut. Pada awalnya keluarga Aisyah berusaha sekuat tenaga berusaha menyembuhkan Widyawati dengan segala biaya yang dibutuhkan. Tetapi karena keterbatasan pendanaan keluarga Aisyah menyerah dan mengatakan Widyawati cukup diobati melalui pengobatan alternatif. Dengan alasan jauh lebih murah dan sederhana. Tetapi Aisyah mempunyai pendapat lain. Aisyah dengan diam-diam meninggalkan rumah untuk pergi ke kota yang dekat dengan pengobatan Widyawati. Dia tinggal pada suatu kontrakan kamar kecil. Cukup untuk tinggal berdua. Aisyah memulai hidup mandiri dengan memulai berjualan sayur-sayuran di suatu pasar setiap paginya. Sedangkan siangnya dengan riang gembira mengantarkan anaknya Widyawati untuk sekolah taman kanak-kanak dekat kontrakannya. Widyawati gadis kecil yang riang gembira. Namun mulai merambat penyakitnya makin meluas, sehingga rambutnya semakin menipis. Kehidupan Aisyah walaupun dalam keadaan terpuruk tetapi dagangan sayurannya semakin membesar sampai memakai gerobak dorongan. Dengan berjalannya waktu, tidak terasa waktu berjalan sangat cepat. Tibalah saatnya Widyawati masuk sekolah dasar, dapat di suatu sekolah negeri yang bebas biaya. Bersamaan dengan itu, usaha Aisyah semakin berkembang sehingga mampu menyewa sebuah kios di pasar itu. Dengan berkembangnya barang dagangan Aisyah, makin melebar di samping menjual sayur-sayuran juga dilengkapi menjual buah-buahan. Berkembangnya usaha Aisyah, penyakit Widyawati juga semakin parah. Sehingga hampir semua rambutnya habis. Akhirnya saat Widyawati kelas 2 sekolah dasar rambutnya sudah habis dan botak. Setiap Widyawati sekolah, di samping memakai seragam sekolah, selalu dilengkapi dengan topi sebagai penutup kepala. Suatu ketika ada seorang pria tampan berpakaian necis, berdasi, tetapi kepalanya botak. Menawar sebuah semangka di kios ibunya. Pria itu bertanya, apakah semangkanya manis? Dijawab Aisyah, manis tuan. Petik 2 titik. Kebetulan Widyawati pulang sekolah ikut berjualan di pasar bersama ibunya. Widyawati seperti anak kecil yang lugu, berseloroh, mengapa kepala tuan botak, seperti kepala saya? Aisyah mendengus, wis, jangan begitu. Menegur anaknya. Pria itu tidak merasa terhina dan tidak merasa dipermalukan. Akhirnya bertanya, nak bisa bernyanyi? Petik 2 titik. Dengan semangat Widyawati menjawab, bisa, langsung bernyanyi balonku ada 5. Pria tampan itu terkesan dengan kecerdasan Widyawati, lalu menanyakan hal ihwalnya, dan terkesan kepada ibunya. Lalu menawarkan adopsi dan menanggung biaya pengobatan seperti yang dialaminya. Disetujui oleh Aisyah, akhirnya sembuh seperti orang normal lainnya. Semoga bermanfaat.